Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Faisal dari Prodi PGSD semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup, yaitu tugas dari mata kuliah konsep IPA 2 yang diampu oleh Pak Fadli. Nah, di sini makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, selain ciri-ciri tadi, makhluk hidup juga mengalami sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Nah, di sini sistem ekskresi itu yaitu mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak terserap oleh tubuh. Jadi nggak berguna gitu ya, makanya dikeluarkan. Nah, yang pertama adalah bernafas. Nah, bernafas itu adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh. Nah, bernafas itu dilakukan untuk melakukan atau untuk proses pembakaran bahan makanan yang nantinya akan menghasilkan energi yang akan berguna untuk kegiatan sehari-hari manusia. Tetapi selain menghasilkan energi, proses pernafasan juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi karena dia itu nggak berguna buat tubuh. Nah, makhluk hidup yang lain juga ada hewan dan juga tumbuhan yang mengalami atau melakukan pernapasan. Untuk hewan, ada yang melakukan pernapasan menggunakan paru-paru, ada juga yang menggunakan insang. Sementara untuk tumbuhan, dia melakukan pernapasan itu melalui stomata. Nah, selanjutnya adalah bergerak. Yang namanya makhluk hidup pasti bergerak ya, termasuk tumbuhan juga. Tumbuhan bergerak, tetapi karena sangat pelan jadi tidak terlihat bergerak. Tapi sebenarnya bergerak, entah itu bergerak ke bawah, yaitu akar-akarnya itu akan bergerak menuju dasar tanah. Sementara ujung daunnya juga bergerak mengikuti arah matahari. Selanjutnya yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, karena kan tadi sudah dibahas ya, jadi bahan makanan itu akan dibakar untuk menghasilkan energi. Jadi untuk menghasilkan energi itu makhluk hidup harus ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Jika tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka tidak akan ada yang diolah untuk dijadikan energi. Selanjutnya, ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Contoh pastinya itu manusia. Manusia dari yang tadinya bayi lalu tumbuh menjadi batita, tumbuh menjadi balita, remaja, lalu menjadi dewasa. Nah, di situ juga sudah menunjukkan bahwa makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan. Selain pertumbuhan pada manusia, hewan dan juga tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Ini adalah berkembang biak. Sudah pasti ya. Jadi kenapa sih makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Nah, berkembang biak itu dilakukan agar jenis dari spesies makhluk hidup itu sendiri tidak punah. Andai kata makhluk hidup tidak berkembang biak, maka spesies dari makhluk hidup itu akan punah dan tidak ada lagi di muka bumi. Seperti misalnya dinosaurus kan sudah tidak bisa berkembang biak lagi ya. Jadi makanya mereka udah nggak ada karena sudah tidak bisa melakukan perkembangan biakan. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Nah, manusia kalau misalkan kena panas kan pasti langsung menghindar. Nah, itu adalah bentuk dari peka terhadap rangsangan. Begitupun dengan hewan, dia mengalami peka terhadap rangsangan. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Nah, tadi kan udah sebutin ya. Jadi kalau ada bahan makanan yang tidak berguna, yang tidak terserap oleh tubuh, maka itu akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi.